lagi dengan bincang-bincang kali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi agar kalian dapat updatean video terbaru. Pada kesempatan kali ini, tema bincang-bincang kita yaitu tentang bagaimana cara efektif belajar di masa pandemi. Sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu, ya. Ada 2 siswi dan Bapak Isal ya, guru BK. Di sini ada siapa namanya? Nur Indah Islamiyah. Nur Indah Islamiyah kelas 10 IPS 3. 10 IPS 3. Sama nama saya Elawati dari kelas 12 MIPA 5. Elawati 12 MIPA 5. Bagaimana, sehat semuanya? Sehat. Bapak Isal sehat? Alhamdulillah Pak, Nggak ada masalah, nggak ada. aman-aman. Baik, kita mulai perbincangan kita kali ini. Pertanyaan pertama ya, biasanya di masa pandemi ini kan sangat sulit gitu ya, sangat sulit belajar, terutama apalagi harus belajar di rumah. Nah, bagaimana cara kalian ya, selama ini kurang lebih 3 bulan ke belakang itu belajar di rumah agar serasa belajar di sekolah? Mulai dari apa? Indah. Indah dulu. Ya seperti biasa Pak, bangun pagi. Paling kalau belajar di rumah mah ya kan bangun terus mandi, sarapan, terus nanti buka HP, lihat jadwal kayak gitu. Ya kayak belajar di sekolah juga. Kalau Di masa pandemi kayak gini biasanya kan sebelumnya libur awal tugasnya cuman masalah COVID. Nah, sebelum ada materi dari pengajar di sekolah, aku biasanya kayak bikin jadwal sama kayak di sekolah, misalnya jam 9 sampai jam 1 tuh dibikin jadwal 30 menit, soalnya pelajaran ini gitu, biar ngulang materi yang ketinggalan. Terus cara efisiennya biasanya sering gimana ya, kayak belajarnya tuh sesuai kayak gimana kita nyamannya, biar kita bisa nyerap ilmunya. Misalnya bisa sambil dengerin musik, kayak sambil nyemil atau sambil butuh ketenangan kayak gitu. Terus biasanya juga sering cari referensi lain di media sosial, kayak misalnya kalau bisa berlangganan di ruang guru atau ke Kuiper kayak gitu. Nah, biasanya kan kalau di sekolah itu kan ketemu dengan teman ya, beda dengan di rumah. Kalau di rumah mungkin sendiri. Itu bagaimana cara mengatasi kebosanan? Kebosanan kalau di sekolah kan bisa main sama teman gitu ya. Gimana? Paling video call Pak, video call gabung kayak gitu. Kalau enggak ya kalau temennya yang deket-deket rumah paling main. Kan masa pandemi nggak boleh. Oh iya, boleh main. Karantina kan. Gimana? Ya paling gitu Pak, video call bareng-bareng gitu biar enggak boring. Kalau lagi bosen biasanya sama teman-teman kayak bikin grup chat, sama suka video call bareng atau cari-cari judul film atau drama buat nonton kalau lagi benar-benar boring. Nah, itu ya teman-teman ya. Coba kita sekarang ke Bapak Isal sebagai guru BK. Nah, bagaimana sih benarnya Pak cara efektif di masa pandemi sekarang itu supaya anak-anak belajar di rumah tapi serasa di sekolah? Silakan. Ya, belajar di rumah tapi serasa di sekolah Pak ya. Ya, karena sedang masa pandemi jadi agak sulit juga ya kita mau bertatap muka seperti biasanya di sekolah kan ya. Jadi apa-apa harus pakai HP, harus video call atau chat di WA gitu kan, via email dan sebagainya gitu. Sedangkan memang ya kita kalau berlama-lama melihat tayangan video itu kan mata agak-agak kurang nyaman juga ya Pak ya. Nah, artinya memang kita harus atur waktunya gitu, termasuk belajar ya. Belajar itu kata peribahasa lebih bagus 20 menit daripada 3 jam berturut-turut tanpa henti. Nah, apalagi kita menggunakan gadget yang notabene itu menguras energi mata ya. Nah, makanya itu harus diatur. Seperti yang pernah disampaikan waktu sesi sebelumnya Pak Adan ya. Otak kita itu cenderung lebih bisa memunculkan ide kreatif ketika apa?
ingat waktu itu? Ketika banyak melamun. Ya, tapi salah satunya ketika di WC ya. Kemudian ketika menjelang malam. Ini kan kondisi yang ada kesamaan. Apa kira-kira kesamaan di WC menjelang malam itu kesamaannya apa? tenang mungkin. Waktu tenang, nah relax kan. Nah itu artinya kita ketika belajar atau sebelum belajar bahkan kita itu harus mengusahakan agar otak itu relax dulu. Karena ketika kita sedang tegang itu akan sulit dicerna. Nah seperti halnya belajar di rumah itu pun sama, sebetulnya ini berlaku buat dimanapun, mau di kelas mau di rumah gitu ya. Jadi sempatkan untuk rilekskan dulu otak ya. Iya. Nah, kurang lebih gitu Pak Ada. Jadi kuncinya adalah di relax Rilekskan ya. dulu otak. Mau belajar di rumah ataupun belajar di sekolah, itu kuncinya relax. Nah, buat kalian berdua, di rumah relax nggak belajarnya? Relax Kak. Relax. Nggak punya adik juga, Punya ibu adik. juga kalau lagi belajar nggak nyuruh-nyuruh gitu. Jadi lebih relax di Alhamdulillah. rumah. Sama lebih relax, terus kan kayak gak ada gangguan-gangguan, terus kitanya juga kayak udah nyaman kan di rumah sendiri. Iya. Nah biasanya kalau supaya teman-teman di rumah mungkin ingin tahu ya, supaya belajar di rumah relax itu apa-apa? Sambil minum teh atau sambil dengerin musik atau apa gitu? Iya, sambil dengerin musik, ngemil kayak gitu, lebih relax kan ke kitanya juga. Alhamdulillah. Iya sama, kan biasanya kita nyari kenyamanan sendiri gitu. Kita nyamannya kayak gimana? Misalnya kalau kita nyamannya belajarnya sambil dengerin musik ya, sambil dengerin musik lebih masuk, atau lebih suka tenang ya ngusahain supaya lingkungan kita juga tenang biar materinya masuk ke otak, atau sambil nyemil juga bisa. Sambil nyemil nih, tapi nggak sambil makan nasi kan ya. Makan paling nyemil ya. Nyemil apa yang paling suka? Ya kayak ciki-cikian. Ciki-cikian gitu ya. Kita boleh ciki-cikian. Terus Ella? Iya sama kayak makanan ringan aja. Nah, makan ringan, asal jangan makan berat ya. Makan batako yang bukan ya makan. Nah kemudian ini Bapak Isal, mengerjakan tugas ya, kadang beda di sekolah dengan di rumah. Kalau di sekolah mungkin bisa ada namanya apa, kelompok kerja sama kelompok. Saya ada tugas kemudian kelompok. Nah biar tugas efektif, mengerjakan tugasnya efektif di rumah. Nah, menurut Bapak Isal bagaimana? Biar mengerjakan tugasnya itu efektif Ya. ya. Ya pertama sebetulnya kita harus atur waktunya juga ya. Waktu yang pas untuk mengerjakan tugas ya, mungkin tiap orang punya agenda masing-masing ya. Cuma yang ideal itu memang subuh. Nah, ketika kita sedang segar. Jadi gini, otak kita itu kan ada 4 bagian ya, keadaan ya. Ada yang paling tinggi itu beta. Ya. Paling tinggi itu beta, disusul alfa, kemudian theta, dan terakhir itu delta. Nah, maksudnya apa? Ketika kita tidur, nah itu maksudnya masuknya kategori delta yang paling bawah. Paling rendah. Nah, paling rendah ketika kita tidak fokus. Kalau kita tidur kan kita nggak fokus kan, ya larut dalam mimpi teh gening kan gitu. Bukan larut dalam harapan. Ya bisa juga terselip harapan. Iya. Bisa juga. Kemudian setelah delta itu disusul oleh theta. Theta ini kondisi ketika kita mengantuk. Ya. Kemudian alfa. Nah, alfa ini kondisi yang ideal untuk belajar. Ketika kita memang relax sebetulnya gitu, tapi tetap bisa fokus. Kalau ngantuk kan kita relaxnya terlalu relax mungkin ya. Nah, makanya alfa ini yang ideal. Dan baru yang paling tinggi itu adalah kondisi beta. Nah, beta itu biasanya ketika kita itu misalnya bekerja di pabrik, jadi mengerjakan macam-macam kegiatan dalam satu waktu gitu. Itu kan harus benar-benar fokus. Nah, tapi yang ideal itu alfa sebetulnya. Nah, makanya kita harus tanyakan dulu ketika belajar, kondisi kita itu sekarang sedang apa? Apakah ngantuk? Apakah terlalu tegang kayak kondisi
beta kan, Ya. itu kondisi tegang kan, naik motor, naik beta. motor, nah, Itu beta ya. beta itu. Jadi memang kreativitas, ide-ide brilian itu muncul ketika kita sedang rileks. Tapi tindakan-tindakan spontan itu muncul ketika kita sedang tegang atau panik. Ya, misalkan Ella atau misalnya Indah, kalau jalan kemana-mana itu slow banget misalnya gitu. Yang lain mah rusuh, kalian mah tetap aja jalan slow. Ya, gak biasa jalan cepat buru-buru. Tapi coba kalau giliran ada anjing yang mengejar kalian, langsung lari terbirit-birit. Apalagi dikejar mantan. Dikejar mantan. Ya begitu Pak Anda. Ya, jadi sesuaikan dulu apa perasaan Kondisi kita ya, kitanya, kondisi ya. kita ya, yang paling bagus di saat kondisi kita sedang alfa. ya. Ingat alfa bukan alfamart. Jangan ingat sama alfamart. Nah, kalian kapan nih kalian merasa posisi kalian tuh sedang alfa? Dari Indah dulu ya. Apa subuh atau pagi Iya, atau siang? Pak. Setelah sholat subuh. Saat subuh ya. Jadi paling banyak kerjain PR setelah Sholat subuh. saat subuh belajarnya ya. Kalau Ella, Kalau aku mah biasanya abis sholat subuh. Abis sholat subuh tuh emang paling rileks banget. Terus sampai jam 8-9-an. 8-9 ya, jam 8-9 pagi. Ya. Nah, itu ya, jadi teman-teman juga harus cari di mana saat-saatnya teman-teman dalam keadaan alfa supaya belajarnya lebih Relax. refleksif ya. Nah, kemudian perihal sosialisasi kalau di sekolah kan ketemu ya teman-teman, kemudian jiwa sosial kita terbangun. Nah, itu bagaimana? Kalau di rumah kan nggak bisa. Bagusnya gimana? Bagusnya ya untuk melatih kemampuan interpersonal Ya, mungkin ya. interpersonal. Kemampuan bersosialisasi. Ya memang karena kondisi pandemi menuntut kita harus karantina mandiri ya Pak Adan ya, tidak bisa sembarang keluar rumah kan ya, kecuali untuk hal yang urgent dan mendesak gitu. Caranya gimana biar kita tetap bisa bersosialisasi? Sebetulnya cara-cara kalian tadi ya, misalnya WA, chat atau video call itu juga cukup bisa membantu ya, misalkan diatur sedemikian rupa gitu, jangan sampai terlalu berlarut-larut atau mungkin ya itu tadi gitu, semuanya harus diatur. Lalu ini Pak, kita bisa juga, karena kan otak kita itu, gaya belajar kita itu berbeda-beda. Tadi saya perhatikan Ella ya, kalau dari jawabannya dia tuh auditori kan ya, auditori pendengar. Jadi tipe bisik itu singkatan bicara dan musik. Artinya Ella ini memang orang yang suka belajar dengan cara bicara atau berdiskusi, tanya jawab gitu. Serta ya itu tadi mendengarkan musik kan ya. Di sela-sela belajar suka sambil dengerin musik. Nah, itu sebetulnya bisa juga Ella manfaatkan. Kan sekarang banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan ya Pak Adan ya. Kalian pun mungkin sudah tahu untuk bisa melakukan sesi diskusi tanya jawab yang lebih interaktif gitu kan. Nah, begitupun Indah ya. Indah tadi mengatasi kejenuhan belajarnya dengan cara ngemil teh mungkin kan ya. Iya. Ngemil teh nggak bisa di Oh, bisa minum teh. Minum teh. Terus Indah juga kayaknya ada unsur visual. Kalau Bapak perhatikan, jadi kayaknya Indah itu butuh yang ada tampilannya kan ya. Nah, itu solusinya bagaimana? Ya video call bisa kan, ketemu orang tapi harus ada tampilan orangnya gitu ya. Kalau video call itu maksudnya, kalau visual itu biasa disebut tipe gazebo. Gak jelas bu. Gak jelas bu. Bukan. Gazebo sebetulnya ya. Gazebo artinya atau singkatannya adalah gambar dan simbol. Jadi ini yang memang butuh gambar dan simbol ketika belajar gitu. Kalau tadi kan Ella itu atau auditori itu bisik ya, bicara dan musik. Kalau ini gazebo, gambar dan simbol. Nah, artinya kalau sosialisasi bisa tetap terjaga ya video call, karena Indah ini butuh tampilan visual. Jadi kelihatannya kurang sekat kalau cuma suara ya. Beda dengan Ella. Kalau Ella teleponan berjam-jam kayaknya masih doyan-doyan aja gitu. Iya. Jadi
Jadi tergantung tipe orangnya juga Pak. Nah itu ya, jadi teman-teman juga harus menentukan atau mengetahui teman-teman jenisnya audio atau visual ya, bisa Visual. juga audio visual. Nah kalau Indah, menurut Indah, benar nggak kata Papa Isal Indah tipe visual? Ya karena nggak terlalu suka musik gitu Kak. Jadi lebih suka video call sama Video call, teman-teman juga. nonton ini, nonton kartun. Ya YouTube, YouTube. kartun. Oh Ella, betul, Betul. audio. Ya, suka dengerin musik, suka nyanyi. Suka nyanyi juga. Kalau belajar nggak sambil dengerin musik bisa nggak? Bisa-bisa aja. Tapi kurang mungkin ya. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman sambil dengerin musik. Nyaman sambil dengerin musik. Nah mungkin ada pesan buat teman-teman yang sedang nonton bagaimana cara efektif ala Indah ya agar belajar di masa pandemi ini bisa serasa di sekolah. Ya yang penting tetap semangat walaupun belajar di rumah, tetap semangat. Terus yang gak boleh keluar kayak Ya. gitu kalau nggak penting-penting amat. Penting semangat aja. Ya semangat. Iya. Ella, Kalau aku yang penting pertama manage waktunya, ngebagi-bagi mata pelajarannya, terus cari referensi materi di media lain juga, terus buat diri kita nyaman, buat belajarnya biar gampang nyerap ke kitanya juga. udah? Udah. Papa Isal? Ya intinya buat senyaman mungkin ya. Kalau misalnya sebelum belajar kita udah berpersepsi, oh belajar itu tidak menyenangkan, belajar itu malah merepotkan, belajar itu membebani misalnya. Udah nanti ketika kegiatan berlangsung kalian nggak bisa sepenuhnya menyerap informasi atau ilmu pembelajaran itu gitu. Jadi memang sebelum itu kita harus membuat diri kita itu Nyaman. tertarik, nyaman, berminat gitu ya. Jadi ubah persepsi kitanya dulu. Terus saya boleh ini Pak Adan ya. Boleh. Tadi kan kita bicara otak ya. Nah, selain 4 gelombang otak tadi, kita juga kan terbagi menjadi 2 bagian ya, otak kiri dan kanan. Nah, mungkin teman-teman udah tahu gitu ya. Otak kiri itu kan cenderung logika ya, logika, kemudian juga matematika, bicara angka dan lain-lain. Otak kanan itu bicara feeling, perasaan, kreativitas, imajinasi ya gitu, intuisi. Nah, saya mau mengecek teman-teman semuanya, sobat Sanepa gitu. Sebetulnya kalian ini cenderung dominan otak yang mana? Karena buat belajar pun kita harus bisa menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Boleh kalian siapkan dulu kertas mungkin ya. Siapkan kertas tiap orangnya gitu dan pulpen. Ya. Siapkan kertas dan pulpen. Tuliskan angka dari 1 sampai dengan 30. Tuliskan 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 30 ya. Nah, nanti saya akan menyebutkan satu persatu kegiatan. Kalau kalian merasa tertarik, suka dengan kegiatan yang disebutkan gitu ya, kalian checklist tiap nomornya itu ya. Pertama, misalnya kegiatan berenang. Nah, kalian suka tidak? Kalau suka checklist, kalau tidak kosongkan saja. Ya. Nanti hasilnya kalian boleh tulis di kolom komentar ya, biar tahu hasilnya. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita mulai saja. Saya nggak akan menyebutkan 1, 2. Nah, saya akan langsung sebutkan kegiatannya. Jadi kalian simak baik-baik ya. Ella sama Indah juga boleh mengikuti ya. Berenang, bermain tenis, bermain golf, berkemah atau hiking, berkebun, memancing, menjahit, merapikan atau memperbaiki rumah, masak, fotografi. Ada 10 kayaknya ya. Nomor 11 sekarang. Mengoleksi,
bermusik, berpetualang, bersepeda, jalan-jalan, lari, main ice skating, main catur, main bridge, isi teka-teki silang. Udah 20 ya? 20, 10 lagi, sekarang kita 20, nomor 21. Menulis, membaca, mengeluh, membelai. Ada ini juga. Untuk membelai ya. Berarti sekarang berdebat, diskusi, menyanyi, dansa, sama ini menjahit ya, menjahit atau merajut atau membuat kerajinan tangan. Dan terakhir, tidak mengerjakan apa-apa ya. Oke, kalau kalian suka checklist ya, nanti setelah kalian, kalau semuanya sudah terisi atau sudah ada yang dikosongkan gitu ya, kalian nanti lihat di sini, ini adalah skor tiap nomornya ya. Di bawah sini ada skor tiap nomornya. Nomor 1 itu skornya berapa, kalian lihat di sini. Nomor 2 dan seterusnya ya. Nanti kalian jumlahkan hasilnya, dibagi jumlah kegiatan yang kalian pilih. Misalkan kalian yang kalian checklist itu misalkan ada 10 nomor. Nah, berarti skor total itu dibagi 10, dibagi jumlah kegiatan yang kalian checklist ya. Kalau sudah, tuliskan hasil akhirnya di kolom komentar. Nanti akan diberitahu apakah kalian cenderung otak kiri, otak kanan, dan lainnya. Hasilnya akan dikasih tahu ya. Itu paling parah. Oke, nanti hasilnya kalian tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya Bapak Isal ya. Boleh ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai tidak ikutan dan tidak komen. Nah, barangkali cukup sekian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Indah. Nah, juga terima kasih Bapak Isal. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Jaga Iya. kondisi. Jangan lupa pakai masker di tangan dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita akhiri, jangan lupa di subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah, dan nyalakan lonceng agar kalian dapat notifikasi pada saat kita ada video yang terbaru. Nah, terakhir, punya Instagram? Ada Ada. Apa IG-nya? Melinda Islamnya. Follow Nur Indah Islamia sini ya. Lela? Elau A-nya ada 8 underscore. A-nya ada 8. Nah, ini mungkin di sini ada ya nih teman-teman nih. Elang itu panjang. Bapak Isal? Biasa, @konselor curhat. Konselor curhat sama nanti ada di sini di bawah ya. Jangan lupa juga follow Instagram saya @ahmadani.aw, dan follow juga Instagram sekolah ya. Sini @sman1 Pabuaran semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tadi jangan-jangan nggak kerekam. Hanya 24 menit. Asa tere.